Halo semua, saya Zevanya William di sini dan jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang suatu UMKM menarik tentang yaitu kopi yang prosesnya lebih handmade dari kebanyakan brand besar, namanya Kopi Kolonial. Jadi usaha ini telah berjalan sekitar 1 tahun dan prosesnya cukup menarik. Jadi di sini gue hadir untuk menjelaskan dengan proses end to end sampai ke tangan konsumen yang nanti akan diminum. Kenapa Kopi Kolonial? Karena mereka bukan sekedar jualan kopi biasa setan gitu di Indomaret bisa kalian beli gitu. Enggak. Tapi mereka benar-benar meracik kopinya dari mentah. Dari penjemuran, penggilingan, roasting, dan juga packaging. Semua prosesnya pun dijalankan secara manual. Dan itu bagus bukan berarti dari tangan ya, natural. Menurut gua, ini contoh UMKM yang prosesnya tuh jujur banget. Apa adanya, tapi serius dan cocok banget. Dan kali ini kita jadiin studi kasus yang akan gue jelasin proses bisnisnya. Bayangin gini, kita ngambil kopi dari tanggamus, sebuah ceri mentah yang akan kita olah secara manual. Yang proses manualnya itu berupa, yang pertama, kopinya dijemur selama 20 hari. Ya benar 20 hari. Ditunggu terus sampai kadar airnya mengurang sampai 13%. Dan si owner bilang, sabar itu wajib. Ya di tahap ini karena kalau terlalu lembab, rasanya akan kacau. Hilang gitu karakteristiknya. Jadi setelah kering, kopinya itu disortir, yang bagus dipisahin dengan yang jelek. Jadi ya itu kan prosesnya capek juga ya nih menurut gua. Jadi itu yang ngebuat kopi ini benar-benar mempunyai karakter. baru setelah itu kopi digiring, kemudian di roast, dan juga dikemas dalam setiap ukurannya berkisar saya waktu itu tanya 100 gram ya per kemasan. Jadi harga jualnya juga cukup cuma 25 ribuan doang per kemasan. Jadi menurut saya itu affordable. Jadi lingkup penjualannya juga masih bersifat face to face dan juga mulai dari pertemanan, lingkungan keluarga dan juga channel gitu. Jadi yang dijual emang benar-benar pure dari hati. Dan itu juga menarik sih. Kapan kita jualan lah ya. Oke, lanjut. Oke, yang kedua ada produk kopi cup. Nah, ini lebih simpel dibanding kopi bubuk. Kenapa? Jadi dari kopi cup itu kita tidak perlu pakai kopi yang bubuk. Kita pakai kopi langsung yang kita masak. Dan sekitar prosesnya tuh memakan waktu sampai sekitar 5 menit, 4 menitan lah ya. Jadi tidak terlalu lama. Kemudian tinggal diberikan atau diseduh ke tangan konsumen. Dan harganya tuh sekitar 20 ribuan per 18 gram. Jadi itu sebuah bisnis yang menguntungkan juga kan menurut saya. Mungkin minusnya di sini karena proses marketingnya cukup pelan. Mungkin rata-rata kejual sekitar 5 cup per hari. Dan itu juga tidak apa-apa. Yang penting terjual. Jika dirapiin dalam bentuk matrix proses, dapetin cari merah, kemudian dijemur dan juga disortir, habis itu digiling, habis itu di roast, terakhir dikemas atau di packaging untuk sampai ke tangan konsumen. Mungkin ini ya, dalam proses tersebut terdapat banyak resiko. Contohnya, misalnya dalam saat menjemur terdapat cuaca yang buruk dan tidak mendukung, itu kan membuat kemungkinan menjemur kopinya lebih lama. Dalam proses mesin gilingnya bisa ngadat, terus proses marketingnya juga masih kurang. Tapi menurut saya masih manageable. Kenapa? Karena proses masih manual dan itu pun ownernya sendiri yang turun tangan. Jadi belum tanpa bantuan siapa-siapa. Terus gimana ngukur bisnis ini kayak supaya tetap on track? Gue ada 3. Gue punya 3 KPI yang buat bisnisnya tetap terjaga. Simple tapi ngena. Yang pertama, penyajian kopi cup yang lebih cepat. Biasanya kita tetapkan target 4 menit per cup. Kalau lebih lama, kadang pelanggan tuh bisa bosan dan juga ngantuk gitu. Dimana lagi panas-panasnya, apalagi kita kurang fit gitu. Kopi itu kan ya dopamin gak sih? Jadi kalau lebih cepat lebih baik. Mungkin dikasih lagu aja biar agak semangat gitu, rame gitu ya. Yang kedua, ada penyusutan bahan. Dari 16 kilo kan disortir juga gitu tuh. Mungkin biji mentah itu langsung turun dari lapangan kan juga kadang ada biji bagus dan biji jelek. Kemudian kita sortir dari 16 kg, kemudian bisa jadi 13 kg. Dan dari 13 kg itu kemudian kita bisa masak. Dan saat dimasak untuk pengurangan kadar air katanya sekitar 20%. Jadi kita dapat sekitar 10% lah kopinya. Sekitar 10 kg. Ketiga, tetapkan penjualan target. Yang dimana kalau kita targetnya minimal 5 penjualan per cup gitu dalam sehari. Kalau bisa, besok bisa jadi 10 per cup per hari. Kalau tidak ya 100 cup per hari gitu ya. Tergantung marketingnya juga. Mungkin kita bisa perbagus marketingnya gitu. Dari ketiga KPI ini, kita bisa lihat
di mana yang kita bisa suntik marketingnya. Dan juga bisa kita lihat di mana yang bisa kita perbaiki masalahnya. Menurut saya, dalam sistem marketingnya, kenapa nggak kita buatkan website saja gitu. Jadi kita prosesnya kan kalingkong karena dia mau saya UTS, kita buatkan websitenya. Kesimpulan yang perlu disampaikan, setelah aku petakan dari awal sampai akhir, kesimpulan itu sederhana. Kopi Colonial itu punya proses yang jelas dan ketelitian. Cuma belum kuat di branding dan marketingnya saja. Kalau dua hal itu yang diperbaiki, misalnya lewat konten dan visual dan packaging, dan mungkin memperluas jaringan, channelnya lebih diperbesar atau masuk ke grup isinya kopi atau nggak isinya pemain kopi maksudnya yang suka kopi, atau di tempat yang ibarat zaman sekarang sih ya tongkrongan bapak-bapak kan suka ngopi kan ya, udah sedotin kopi aja di situ. Perkuat di situ, kemungkinan bisnis akan lebih berjalan lancar karena potensinya besar sekali. Menurut saya, karena base dari bisnis sudah kuat, karena rasanya enak, prosesnya juga bersih, dan juga kualitas bahannya juga mantap, apalagi. Oke, sampai sini saja proses pemataan bisnis end-to-end Kopi Colonial. Semoga di cerita kali ini, bisnis ini bisa menjadi insight buat teman-teman, atau yang mungkin lagi merintis usaha, atau jadikan gambaran buat teman-teman yang lagi belajar bisnis. Terima kasih sudah menonton, saya Zepanya William, pamit undur diri. Dadah.